Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang binatang halal dan haram. KD-nya memahami ketentuan binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Pada pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian binatang halal. Kedua, dasar hukum binatang halal. Dan yang ketiga, jenis-jenis binatang halal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca buku, peserta didik mampu menyimpulkan arti binatang halal dengan benar. Kedua, setelah membaca buku, peserta didik mampu menyimpulkan hukum binatang halal dikonsumsi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan binatang yang halal dikonsumsi dengan benar. Pertama, pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam sesuai ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam binatang di muka bumi ini. Binatang itu hidup di berbagai macam tempat, baik di darat maupun di air. Bahkan ada juga binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis binatang halal dan dasar hukumnya. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, jenis binatang yang hidup di air. Kedua, jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya adalah halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lainnya. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Dasar dari jenis binatang yang hidup di air terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96, yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Dua, jenis binatang yang hidup di darat, yaitu semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya, hewan ternak dihalalkan bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Khusus binatang yang hidupnya di darat, semua adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah.
Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Seperti yang sudah diterangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4, yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk pemburu, yang kamu latih menurut apa yang telah dianjurkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Selain itu, ada juga surat yang menerangkannya, yaitu surat An-Nahl ayat 5 dan surat An-Nahl ayat 8. Dari penjelasan yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, tentunya kita dapat tarik kesimpulan bahwa Allah Maha Besar. Allah telah menciptakan berbagai macam binatang, baik binatang yang ada di darat dan binatang yang ada di laut. Semua itu untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Oleh karenanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian kita sebagai orang muslim senantiasa bekerja giat dan berpikir jernih, karena semua yang sudah Allah berikan kepada kita itu tentunya ditunjukkan untuk kita semuanya sebagai umat yang ada di bumi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.